Bapak Ibu Saudara-saudara yang Tuhan kasih, mari kita memasuki renungan kebaktian rumah tangga pada saat ini. Dan saya mengajak kita untuk bersama-sama memohon pertolongan Roh Kudus sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Terpujilah Bapa di dalam surga, pada saat ini ya Tuhan, dengan penuh rasa syukur kembali kami datang ke hadapan-Mu. Setelah sekian lamanya kami berpisah satu dengan yang lain, sekarang kami dipersatukan dalam persekutuan indah yang dibangun oleh Tuhan untuk kami sekalian. Pada saat ini ya Tuhan, kami tiba saatnya pada pelayanan firman Tuhan, dan biarlah Tuhan yang akan menolong kami dengan kuasa Roh Kudus, agar firman yang kami terima benar-benar dapat kami pahami dengan baik, bahkan kami lakukan dengan penuh sukacita di dalam kehidupan kami sehari-hari. Karena itu ya Tuhan, hadirlah dalam Roh Kudus-Mu, kuasailah hamba-Mu untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara yang Tuhan kasih, mari kita membuka Alkitab kita pada saat ini diambil dari Perjanjian Baru, yaitu diambil dari kitab Roma pasal 10 ayat 4 sampai dengan ayat yang ke-15. Roma 10 ayat 4 sampai 15. Saya akan membacakan untuk kita sekalian, demikian firman Tuhan. Sebab Kristus adalah kegenapan hukum Taurat, sehingga kebenaran diperoleh tiap-tiap orang yang percaya. Sebab Musa menulis tentang kebenaran karena hukum Taurat. Orang yang melakukannya akan hidup karenanya. Tetapi kebenaran karena iman berkata demikian. Jangan katakan di dalam hatimu, siapakah akan naik ke surga, yaitu untuk membawa Yesus turun, atau siapakah yang akan turun ke jurang maut, yaitu untuk membawa Kristus naik dari antara orang mati. Tetapi apakah katanya? Ini firman itu dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu. Itulah firman iman yang kami beritakan. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan, dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Karena kitab suci berkata, barang siapa yang percaya kepada Dia tidak akan dipermalukan. Sebab tidak ada perbedaan antara orang Yahudi dan orang Yunani. Karena Allah yang satu itu adalah Tuhan dari semua orang, kaya bagi semua orang yang berseru kepadanya. Sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepada Dia? Bagaimana mereka dapat percaya kepada Dia jika mereka tidak mendengar tentang Dia? Bagaimana mereka mendengar tentang Dia jika tidak ada yang memberitakannya? Dan bagaimana mereka dapat memberitakannya jika mereka tidak diutus? Seperti ada tertulis, betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Demikianlah Bapak Ibu Saudara-saudara firman yang kita dengar bersama. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan, memelihara dan melakukan dalam hidupnya. Saudara-saudara yang Tuhan kasih, tema yang akan kita renungkan pada saat ini yaitu menghadirkan Yesus dalam krisis. Bapak Ibu yang Tuhan kasih, sebelumnya Musa diminta oleh Allah untuk menuliskan tentang hukum Taurat. Dan saudara-saudara yang Tuhan kasih, ternyata hukum Taurat itu kemudian decline secara terbatas oleh bangsa Israel, bahwa itu hanya untuk mereka. Padahal tujuan utama dari hukum Taurat adalah untuk semua manusia.
Dan Yesus yang diutus oleh Allah menyampaikan kabar baik itu. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang Tuhan kasih, pendapat tersebut disampaikan karena ada perbedaan pendapat yang terjadi di jemaat Roma antara orang-orang Yahudi Kristen dengan non-Yahudi yang disebut di sini sebagai orang-orang Yunani, khususnya yang menjadi pengikut Yesus. Orang-orang Yahudi, saudara-saudara, merasa bahwa mereka lebih baik daripada umat lain, mereka yang menjadi umat pilihan Allah, bahkan penerima langsung Taurat Allah itu. Taurat mereka fahami sebagai jalan keselamatan, artinya hanya melalui menjalankan hukum Tauratlah maka keselamatan itu didapat. Dan pendapat tersebut mereka paksakan sebagai syarat bagi siapapun yang mengaku percaya kepada Yesus Kristus atau menjadi Kristen. Artinya saudara-saudara, Taurat ditempatkan di atas Kristus. Tentu hal tersebut menimbulkan reaksi dari kalangan orang-orang yang bukan Yahudi. Dan mendengar realitas demikian di jemaat Roma, maka Rasul Paulus tidak tinggal diam. Ia segera menuliskan surat penggembalaannya. Tujuannya adalah supaya semua orang, semua umat memiliki pemahaman yang benar tentang keselamatan. Dan perikop ini dibuka dengan sebuah pernyataan bahwa Yesus adalah kegenapan hukum Taurat. Ini seperti apa yang dikatakan Yesus sendiri, bahwa kedatangannya bukan untuk membatalkan atau meniadakan hukum Taurat, tetapi untuk menggenapinya. Artinya Bapak Ibu saudara-saudara yang Tuhan kasih, Paulus menegaskan kembali hal ini dalam suratnya. Mengingatkan kepada banyak orang bahwa pondasi yang benar dari orang-orang yang percaya kepada Kristus adalah iman. Iman kepada Kristus, bukan lagi pada hukum Taurat. Meskipun keberadaan hukum Taurat tidak diabaikan begitu saja. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang Tuhan kasih, ajaran tentang keselamatan di dalam Kristus, tidak lagi di dalam hukum Taurat. Ini tentu saudara-saudara sangat bertentangan dengan gagasan yang dipelajari oleh orang-orang Yahudi selama ini. Sehingga hampir-hampir saja kemudian gagasan tentang keselamatan di dalam iman kepada Kristus ini tidak dapat mereka terima. Oleh karena itulah kemudian Rasul Paulus membuktikan dalam pasal ini dengan contoh. Contoh yang diangkat saudara-saudara bertujuan untuk memberikan pemahaman yang jelas kepada bangsa Yahudi khususnya. Dan contoh yang disodorkan adalah sosok Abraham. Pertanyaannya saudara-saudara, mengapa Abraham dipilih sebagai contoh untuk menjelaskan soal ini? Karena saudara-saudara yang Tuhan kasih, dalam agama Yahudi atau dalam iman Yahudi, dalam kehidupan orang-orang Yahudi, Abraham disebut sebagai bapa kami Abraham. Artinya saudara-saudara, Abraham sebagai penanda bahwa sosoknya berperan sebagai leluhur biologis bangsa Yahudi dan ayah dari agama Yahudi. Dengan contoh demikian saudara-saudara, Abraham dipilih untuk memegahkan kehidupan mereka sebagai orang-orang yang dikatakan penerima Taurat ini, karena mereka memiliki hubungan yang khusus. Hak-hak istimewa inilah yang kemudian saudara-saudara mereka peroleh. Dan kemudian karena itulah kemudian contoh ini menurut Rasul Paulus akan lebih tepat untuk menggugah, untuk mengingatkan kembali mereka tentang rencana Allah.
Alur pemikiran Rasul Paulus seperti ini. Semua orang selamat atau semua orang yang selamat itu dibenarkan dengan cara yang sama seperti cara Abraham dibenarkan. Abraham, saudara-saudara yang Tuhan kasih, dibenarkan oleh iman, bukan karena perbuatan, apalagi karena menjalankan hukum Taurat, karena hukum Taurat belum ada di zaman Abraham. Dengan cara demikian jugalah maka semua orang, kata Rasul Paulus, akan diselamatkan. Jika saja Abraham atau jika Abraham saja, maka orang kemudian dibenarkan oleh karena imannya dan bukan oleh perbuatan-perbuatannya, apalagi orang lain, terutama mereka yang berasal dari keturunannya dan yang jauh tertinggal darinya dalam hal perbuatan. Siapa mereka, saudara-saudara, sehingga boleh dikatakan apakah perbuatan mereka lebih baik daripada perbuatan Abraham? Apakah mereka lebih hebat daripada Abraham sehingga diselamatkan? Bukan karena itu. Tapi sekali lagi Rasul Paulus katakan, keselamatan itu adalah di dalam iman karena Kristus. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang Tuhan kasihi, konsep tentang kebenaran karena iman ini menurut Rasul Paulus sekarang ada di dalam Kristus, tidak lagi di dalam yang lain, dan berlaku bagi semua orang, tidak lagi untuk satu kalangan, apalagi satu bangsa saja. Paulus berbicara, saudara-saudara yang Tuhan kasihi, tentang konsep ini menjadi lebih mudah di dalam Kristus. Keselamatan Allah tak terkungkung secara rumit dalam hukum Taurat, tetapi lebih mudah difahami di dalam iman percaya kepada Kristus. Karena itulah kemudian Paulus menuliskan firman itu ada dekat denganmu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu. Nah, saudara-saudara, firman itu katanya dekat dengan kita. Artinya Bapak Ibu saudara-saudara difahami di sini bahwa ketika berbicara soal keselamatan bukanlah sesuatu yang jauh, tetapi sesuatu yang dekat. Dan saudara-saudara, itu ada di dalam kehidupan kita seperti yang dikatakan Rasul Paulus di sini. Dan pribadi Yesus membuka cakrawala yang baru, membuka pemahaman yang baru tentang kehidupan, tentang kebenaran dan keselamatan itu sendiri. Nah, saudara-saudara yang Tuhan kasih, Yesus sang keselamatan itu sekali lagi ada dekat dengan kita. Kehadiran Yesus yang dekat dengan kehidupan kita, saudara-saudara, seharusnya membuat kita semakin dekat juga dengan orang lain. Karena saudara-saudara yang Tuhan kasih, keberadaan Kristus itu seharusnya bisa menjembatani kehidupan kita dengan Tuhan dan kehidupan kita dengan sesama. Artinya saudara-saudara yang Tuhan kasih, jikalau kita lihat dalam kehidupan sekarang bahwa ketika kita berada di dalam kehidupan masyarakat yang majemuk, yang pluralis, tak tertutup kemungkinan kita berada dalam krisis, sama seperti ketika kita melihat hubungan antara orang Yahudi dengan non-Yahudi tadi. Krisis antar sesama umat beragama, bahkan krisis antar umat yang lainnya. Dan saudara-saudara, bahkan banyak juga krisis-krisis yang terjadi dalam kehidupan kita selain soal agama, soal iman. Dan dalam surat Roma ini, saudara-saudara yang Tuhan kasih, Rasul Paulus mengajak kepada kita bahwa kita harus mengabarkan
mengabarkan tentang Kristus yang membawa damai dan keselamatan bagi semua manusia. Lalu pertanyaannya, siapa orang-orang tersebut? Siapa yang harus menyampaikan kabar itu? Secara langsung Paulus mengajak kepada kita sekalian bahwa kita menjadi pewarta pemberita kabar baik itu. Sehingga dikatakanlah demikian. Tapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepada Dia? Bagaimana mereka dapat percaya kepada Dia jika mereka tidak mendengar tentang Dia? Bagaimana mereka mendengar tentang Dia jika tidak ada yang memberitakannya? Dan bagaimana mereka dapat memberitakannya jika mereka tidak diutus? Seperti ada tertulis betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Artinya saudara-saudara yang Tuhan kasih, kita diutus sekarang sama seperti jemaat Roma diutus. Bukan untuk kemudian mengutak-atik lagi soal keselamatan di dalam Kristus, tapi justru mewartakan keselamatan itu kepada yang lain. Kita adalah orang-orang yang dipilih diutus untuk mendatangkan kebaikan ke tengah-tengah dunia yang membutuhkan saat ini. Meskipun kita dalam kondisi yang lemah, yang rapuh, tetapi kita harus terus berjuang menghadapi setiap krisis yang ada. Krisis kepercayaan, krisis hubungan, interaksi, umat beragama maupun antar umat beragama. Ini harus diselesaikan karena Kristus adalah sumber dari kebenaran dan keselamatan yang harus diterima, yang harus disampaikan oleh kita kepada semua orang. Tuhan memberkati saudara. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara yang Tuhan kasih, mari kita bersama-sama menaikkan doa Bapa kami. Dan nanti akan diawali dengan doa syafaat lebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, pada saat ini ya Tuhan, kami bersama-sama berterima kasih untuk firman yang boleh kami terima. Bahwa Kristus adalah sumber dari kebenaran. Iman percaya kepada Kristus menunjukkan kebenaran itu. Dan biarlah ya Tuhan, sama seperti Abraham yang dibenarkan karena imannya, maka kami pun akan dibenarkan karena iman kami. Bapa dalam surga, pada saat ini kami diajak pula untuk mengabarkan kabar baik ini kepada semua orang. Dan biarlah Roh Kudus menolong kami untuk kami bisa memperbaiki relasi, memperbaiki hubungan di tengah-tengah krisis yang terjadi saat ini, baik secara intern umat beragama maupun antar umat beragama. Agar dunia yang kami jalani adalah dunia yang lebih indah, lebih baik dari sebelumnya. Saat ini ya Tuhan, kami berdoa syafaat untuk kehidupan keluarga kami masing-masing. Berkatilah kami, karuniakan kepada kami kebaikan, keselamatan, kesehatan terutama. Agar dengan itu sekalian kami melakukan aktivitas kami dengan penuh sukacita. Bapa dalam surga, kami juga berdoa untuk setiap orang yang kami kasihi. Kami berdoa untuk orang tua kami masing-masing, berkatilah mereka. Karuniakan kepada mereka kasih damai sejahtera dalam hidup mereka. Juga untuk setiap anak-anak kami, Tuhan berkati, supaya kehidupan mereka juga berbahagia dengan segala karya yang boleh mereka torehkan. Bapa dalam surga, kami juga berdoa secara khusus bagi saudara-saudara kami yang sakit, Tuhan sembuhkan. Yang bergumul dalam imannya, Tuhan teguhkan imannya. Yang malas, Tuhan kiranya Engkau yang akan mengetuk pintu hatinya, agar kembali rajin atau giat beribadah kepada Tuhan.
Bapa dalam surga, kami juga berdoa pada saat ini untuk persekutuan yang kami bangun. Tuhan, kiranya hadir bersama dengan kami, memberikan kepada kami damai sukacita dalam persekutuan kami. Meskipun di tengah keterbatasan yang ada, Tuhan yang akan menolong kami untuk tetap bertumbuh dalam iman percaya kepada Kristus. Bapa dalam surga, kami juga berdoa pada saat ini untuk kondisi bangsa dan negara yang kami cintai, terutama pemimpin bangsa dalam menolong kami untuk berkehidupan, berkebangsaan yang merdeka, yang berada dalam kondisi yang tetap sehat di tengah pandemik ini. Tuhan berkati supaya pemerintah dapat menuntaskan program-program untuk bersama-sama menangani masalah kesehatan yang terjadi akhir-akhir ini. Bapa dalam surga, kami juga berdoa untuk perjalanan kehidupan kami selanjutnya. Biarlah Roh Kudus menolong kami, membimbing kami untuk kegiatan kami. Inilah seluruh doa kami naikkan dalam Putra-Mu yang kudus, Tuhan kami Yesus Kristus, yang telah mengajarkan doa Bapa kami yang akan kami ucapkan bersama-sama demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu, di bumi seperti di surga. Berikanlah kepada kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara yang Tuhan kasih, mari kita pulang dengan membawa damai sejahtera dari Allah dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Tuhan kita Yesus Kristus dalam persekutuan Roh Kudus, menyertai dan memberkati kehidupan kita sekalian, sekarang sampai selama-lamanya. Amin.